Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 1 MTS akan membedah kitab yang dikaryai oleh Syekh Abdul Rahman Al-Jaziri yang berjudul Fikih 4 mazhab yang berbeda, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Yang akan kami jelaskan dalam kitab ini yaitu salat gerhana matahari dan salat Jumat. Yang akan menjelaskan tentang salat gerhana matahari yaitu Amhar dan Ega. Dan yang akan menjelaskan salat Jumat saya, Yoga, dan Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum dan dalil serta disyariatkan. Salat gerhana matahari adalah sunnah muakkadah. Ketentuan ini ditetapkan berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua macam tanda kuasaan Allah. Keduanya tidak gerhana karena kematian seseorang dan juga tidak karena hidupnya. Apabila kamu sekalian menyaksikan hal itu, maka kerjakanlah sholat dan berdoalah sehingga hilang apa yang menimpa kamu sekalian. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan telah ditetapkan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakan sholat gerhana matahari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan suatu kenikmatan Allah Subhanahu Wa Taala yang mana kehidupan makhluk senantiasa bergantung padanya. Dan jelas matahari dalam posisi gerhana matahari menimbulkan rasa hina dan rendah diri kepada Tuhan yang Maha Kuat. Cara mengerjakan sholat gerhana matahari. 3 kelompok imam mazhab telah sepakat bahwasannya salat gerhana matahari dikerjakan 2 rakaat tanpa tambahan. Apabila salat gerhana matahari sudah selesai sebelum matahari pulih kembali, maka hendaknya berdoa kepada Allah sehingga pulih kembali. 1 rakaat padanya ditambah 1 kali berdiri dan 1 kali ruku. Jadi 1 rakaat memuat 2 kali berdiri dan 2 kali ruku. Tapi ulama Hanafi berbeda pendapat. Ulama Hanafi menjelaskan bahwa tidak sah salat gerhana matahari dikerjakan 2 kali berdiri dan 2 kali ruku. Harus 1 kali berdiri dan 1 kali ruku. C. Sunnah mengerjakan salat gerhana matahari. Disunnahkan memanjangkan bacaan dan disunnahkan membaca surat Al-Baqarah pada rakaat pertama berdiri pertama. Pada berdiri kedua rakaat pertama disunnahkan membaca surat Al-Imran. Dan pada berdiri yang pertama pada rakaat kedua disunnahkan membaca surat An-Nisa. Dan pada berdiri yang kedua rakaat kedua disunahkan baca surat Al-Maidah. Khutbah untuk salat gerhana matahari. Khutbah dalam salat gerhana matahari adalah tidak disyari. Akan apabila matahari telah pulih kembali di tengah-tengah mengerjakan salat, maka hendaklah disempurnakan dengan sifat dan tata caranya. Apabila matahari terbenam dalam keadaan masih gerhana, maka tak perlu mengerjakan sholat. F. Sholat gerhana bulan dan sholat ketika ketakutan. Adapun sholat gerhana bulan maka hukum dan sifatnya sama seperti sholat gerhana matahari terdahulu, kecuali dalam beberapa hal yang terinci. Gelincirnya matahari jadi tak perlu mengerjakan sholat sebelum waktu tersebut dan sesudahnya. Mazhab Imam Syafi'i, mereka mengatakan disunahkan 2 khutbah untuk jamaah laki-laki setelah selesai sholat gerhana, sebagaimana sholat hari raya. Meskipun matahari telah pulih kembali di tengah, hendaknya sekotip menggantikan takbir dengan membaca istighfar. Itulah sesuai dengan keadaan. Mazhab Imam Maliki, mereka mengatakan apabila matahari telah pulih kembali di tengah-tengah mengerjakan sholat gerhana, maka itu sebelum sempurna 1 rakaat dan sujudnya. Maka dikatakan hendaklah disempurnakan dengan sifat dengan menambah berdiri dan ruku, tetapi tidak memanjangkannya. Disempurnakan seperti salat sunnah biasa. Dua macam pendapat ini adalah sama. Man nasiya sholatan falyusalliha idza dzakara la kifarata la illa dzalik. Barang siapa lupa terhadap sholat, maka hendaklah ia mengerjakannya. Segala ringan itu, tiada kifarat bagi sholat itu selain mengerjakannya. Idza uqimatis sholatu fala sholata illa maktubah. Apabila telah disuruhkan iqamat sholat, tiada sholat selain sholat fardu. Mengqadha sholat sunnah jika terlihat waktunya dan atau batal setelah memulainya.
Apabila sholat sunat terlewat waktunya, maka tak perlu diqadha. Kecuali sholat sunnah fajar. Sholat sunnah ini diqadha setelah terbitnya matahari. Madzhab Imam Syafi'i. Mereka menjelaskan disunahkan untuk mengqadha sholat sunnah yang mempunyai waktu, seperti sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu, sholat dua dan sholat 2 hari raya. Sholat sunnah dikerjakan di rumah atau di masjid. Mereka mengerjakan sholat sunnah di rumah adalah lebih utama. Berdasarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu ayyuhan nasu fi buyutikum fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baiti illal maktubah." Salatlah wahai umat manusia di rumah kalian, sebab seutama salat adalah salat seseorang di rumah kecuali salat fardu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salat sunnah di atas binatang tunggangan. Salat sunnah madzhab Syafi'i. Salat sunnah di atas binatang tunggangan boleh menghadap ke arah tujuan yang oleh tujuh musafir. Ia tidak berpaling ke arah selain ke arah kiblat. Apabila ia berpaling ke arah kecuali ke arah kiblat secara muarti dan sengaja, maka salatnya menjadi batal. Hendaknya ia mengerjakan secara sempurna rukuk dan sujud. Dan diwajibkan hendaknya tempat orang yang mengerjakan sholat sunnah di atas binatang tunggangan memang suci. Berbeda ketika binatang tadi kencing atau menginjak najis yang basah. Apabila kendali yang dipegang dengan tangan, maka sholat menjadi batal. Jikalau tidak demikian, maka sholatnya tidak batal. Hukum sholat sunnah dan dalilnya. Sholat Jumat fardu bagi seorang yang telah mengerjakan sempurna. Syarat-syarat sholat 2 rakaat. Berdasarkan diriwayatkan hadis Umar radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, "Sholatul jamaati raka'atan tamamun ghairu qasin ala isani nabiyukum sallallahu alaihi wasallam." Sunat fardu 2 rakaat bagi sunat fardu 2 rakaat ini merupakan sholat sunnah, bukan qasar, menurut sabda Nabimu sallallahu alaihi wasallam. Sholat Jumat fardu ain bagi setiap mukallaf yang bukan pengganti sholat zuhur. Apabila ia tidak menjumpakan sholat Jumat, maka dipadukan sholat zuhur 4 rakaat. Sudah ditetapkan di dalam Al-Quran. Sunnah ijma'. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salami yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa jaru bai'." Hai orang-orang beriman, apabila telah disuruhkan untuk melaksanakan sholat pada Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Sholat Jumat pada waktunya. Waktu sholat Jumat adalah waktu zuhur. Matahari sampai sesuatu telah menjadi sama seperti waktu istiwa. Madzhab Hambali. Mereka menjelaskan waktu sholat Jumat dari naiknya matahari sekedar 1 tombak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli jum'atain tamilu syams. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat sunnah ketika matahari condong ke barat. Kapankah kewajiban berangkat ke sholat Jumat dan jual beli hari itu diharamkan? Serta kapan azan kedua dimulai? Kewajiban berangkat sholat Jumat bagi yang berkewajiban mengerjakannya adalah ketika azan yang disuruhkan di hadapan khatib telah dikumandangkan. Ketika ini jual beli diharamkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Artinya, wahai orang-orang beriman, jika disuruh untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat kepada Allah dan tinggalkanlah jual beli. Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Dengan ayat di atas dapatlah diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk berangkat menunaikan sholat Jumat
jika telah diseru dengan panggilan azan. Pada masa hidup Rasulullah SAW tidak diketahui selain azan tersebut. Ketika itu apabila Rasulullah SAW naik mimbar, muazin menyuruhkan azan di hadapannya. Riwayat ini diceritakan oleh Imam Bukhari, Abu Dawud, An-Nasai, dan At-Tirmidzi. Adapun mengenai jual beli, maka ulama Hanafi dan Syafi'i sepakat bahwa hukumnya haram tatkala azan Jumat dikumandangkan. Meskipun jual beli itu sendiri hukumnya sah, hanya saja kalangan Syafi'i berpendapat menghendaki bahwa azan yang disuruhkan di hadapan khatib. Sedangkan Hanafi menghendaki azan yang sebelumnya sampai selesai sholat. Menurut mazhab Maliki, apabila jual beli terjadi pada waktu azan, maka jual beli menjadi fasid, rusak, dan dibatalkan. Kecuali jika saat yang dijual adalah disembelih, dimakan, dan semisalnya, atau pasar yang berubah, misalnya keadaan harga naik atau turun. Jadi jual beli yang tadinya rusak jadi tadi terlewat. Sebagaimana akan datang keterangan dalam kitab Juz 2. Apabila sesuatu dari itu terjadi, maka jual beli bisa diteruskan pada hari diserahkan, bisa diteruskan. Menurut mazhab Hambali, apabila jual beli terjadi pada waktu tersebut, maka jual beli tidak sah sama sekali. Syarat-syarat wajib mengerjakan sholat Jumat adalah laki-laki merdeka, sehat, bertempat tinggal di tempat sholat di mana sholat Jumat didirikan, berakal sehat, dan dewasa. Syarat-syarat sah mengerjakan sholat Jumat adalah kuota, izin penguasa, telah maksud waktu, khutbah, hendaknya khutbah dilaksanakan sebelum sholat berjamaah, izin umum dari imam atau hakim. Berbicara ketika khutbah disampaikan adalah boleh menurut perincian beberapa mazhab. Menurut mazhab Hambali, mereka menerangkan tidak boleh berbicara ketika dua khutbah disampaikan. Dan menurut mazhab Hanafi, mereka mengatakan berbicara ketika khutbah disampaikan adalah makruh tahrim. Sedangkan menurut mazhab Maliki, mereka menjelaskan diharamkan berbicara ketika khutbah disampaikan. Dan menurut mazhab Syafi'i, mereka menjelaskan dimakruhkan dengan makruh tahzih berbicara dimakruhkan dengan makruh tahzih berbicara di tengah-tengah. Tidak sah bagi orang melewatkan sholat Jumat tidak melakukan uzur sebelum imam selesai dari sholat Jumat. Menurut Imam Syafi'i dan Hanafi dan mazhab Syafi'i Hanafi, orang yang melakukan sholat zuhur sebelum imam selesai dari sholat Jumat masih sah dalam kondisi digantungkan. Adapun orang yang tidak berkewajiban mengerjakan sholat Jumat, yaitu orang sakit dan bersamanya, di dalam mazhab Syafi'i disunahkan orang mempunyai uzur agar mengakhiri sholat zuhur dan sholat Jumatnya.